Sapa dulu guys. Sapa dulu. Kita Oke, halo ya. Oke, ini guys, satu tamu undangan yang dari tadi. Halo sobat-sobat redaksi. Jadi, di kesempatan kali ini kita ada podcast pertama dari Dewa Redaksi SMA Negeri 1 Parakan. Dan kali ini yang berkesempatan jadi host itu aku. Jadi, perkenalkan, namaku Jovang Kayla Citra Florensa Rajif. Kalian bisa panggil aku dengan Jovang. Ya, bisa dilihat Jovang. Ya, jadi kali ini adalah podcastnya Dewa Redaksi dan kita itu akan membahas berita hot guys ya. Berita hotnya itu digadang-gadang tuh kita kedatangan tamu mancanegara. Iya, mancanegara dari negara Candiroto sama Ngadirejo. Iya. Jadi si tamu undangan kita ini juara 1 guys. Jadi kalian penasaran kan? So aku akan perkenalkan tamu-tamu podcast kita sama kalian. Jadi di sini ada. Perkenalkan, nama saya Evan Wadi Pratama dari SMA Negeri 1 Parakan. Saya tinggal di Jumo atau Ngadirejo tepatnya. Jadi yang benar yang mana? Lanjut. Perkenalkan, nama saya Faiza Azara, biasa dipanggil Fai atau Faiza atau bisa juga Ica. Nah, saya bertempat tinggal di Cadiroto dari SMA Negeri 1 Parakan. Nah, jadi guys, ini adalah tamu mancanegara kita, ya. Karena ini negara lain, mereka dari negara lain ya. Dan ini mereka itu juara 1 loh guys. Jadi kita harusnya kasih tepuk tangan dulu sih buat mereka. Karena sudah mewakili SMA kita akhirnya bisa jadi juara 1. Dan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Karena aku sendiri pun nggak bisa, iya kan. Ya. Jadi pertama-tama nih ya guys, kalian kan juara 1 nih. Gimana sih perasaan kalian waktu wow aku juara 1 gitu? Aku udah juara 1. Kira-kira perasaan kalian gimana? Kalau dari aku sih kayak ya speechless sekali ya. Jadi kayak pertamanya tuh nggak nyangka gitu loh. Padahal ini tuh soalnya kalau kamu tahu ya, kalau kalian tahu juga, ini tuh lomba FLS 2N pertama aku. Jadi kayak terkejut dan alhamdulillah bangga sama diriku sendiri ya. Soalnya bisa membanggakan orang tua juga. Jadi ya seneng lah mesti. Aku Gitu. juga bangga sama Ica. Terima kasih. Kalau untuk Evan sendiri gimana rasanya? Kalau saya ya sama Ica, pastinya kaget, senang juga karena ini juga pengalaman FLS 2N pertama saya. Jadi kayak wah, akhirnya setelah sekian lama mengikuti banyak lomba, akhirnya ada yang juara. Terus lanjut ke tingkat berikutnya. Terus kan kalian ini kan juara 1, ya kan? Terus jadi kalian bilang kayak rasanya tuh seneng banget, bangga sama diri sendiri ya kan? Nah terus kan kalian itu juga apa ya, mukanya dipasang, dipamerin gitu loh di depan SMA kita. Itu rasanya juga pasti bangga banget dong. Jadi aku juga pengen ya dipajang ya, terus dikenal banyak orang. Aku jadi mas mbak itu gak pernah loh digituin. Iya, sedikit sakit ya gitu, gak pernah dipamerin gitu. Jadi aku juga sebagai teman kalian tuh sangat-sangat bangga ya. Terima kasih. Bisa diceritakan nggak ketika kalian secara pembuatan prosesnya itu gimana, itu bisa nggak diceritain, sharing ke teman-teman di luar sana, membuat apa, lombanya apa, membuat apa dan segala macamnya, dari prosesnya mungkin bisa diceritakan. Mungkin dari yang susah dulu, yang mana nih? Kalau yang susah yang Yang ini. susah dulu yang mana? Sama-sama Prosesnya susah, sangat panjang. sama-sama susah. Oke. Kalau yang susah yang ini. Ya mungkin ke Ica dulu ya, yang Iya. prosesnya sangat lama ya. Oke. Jadi aku itu mengikuti lomba di bidang komik digital. Jadi itu pertamanya itu ya kalau prosesnya itu paling lama kemarin tuh mulai dari 2 minggu. Itu dari sketch. Jadi mulai itu langsung nge-sketch, habis itu ya ada breaknya sebentar soalnya pas itu juga ada apa ya, kayak P5 dan sebagainya, walaupun akhir-akhirnya juga disband juga. Jadi ya yang bikin lama itu sebenarnya bukan nge-sketchnya atau apanya, tapi kan di komik digital ini kayak
harus benar-benar nggak ada apa ya, coret-coretan yang kayak sketch-sketch gitu. Jadi iya. harus ditebelin gitu. Ya, harus Terus hati-hati nanti- gitu juga ya. jadi yang paling susahnya di situ adalah bagaimana caranya menentukan bentuk panel sama alur cerita, sama paling susah itu menentukan ekspresi muka. Nah itu. Jadi itu termasuk tantangan kamu ya. Gimana sih tantangan kamu, kesulitan kamu dalam membuat komik gitu. Terus kira-kira komiknya judulnya apa sih? Judulnya itu dari lokal untuk lokal yang mendunia. Alur ceritanya gimana? Alur ceritanya itu kan lomba komik ini temanya itu tentang kayak tokoh menginspirasi, tapi tokoh menginspirasinya itu dari tokoh-tokoh apa namanya? Lokal. Ya, tokoh-tokoh lokal, tapi di bidang seni. Begitu yang di Temanggung di bidang seni gitu ya. Jadi aku ngambil Pak Singgih. Kalian tahu gak Pak Singgih? Jadi guys, kalian harus tahu Pak Singgih sih. Pak Singgih itu orang yang sangat inspirasi. Kemarin juga jadi pembicara ya, motivator di kegiatan P5 waktu kita masih kelas 10, dan so itu sangat-sangat membantu kita dalam membuat karya seni gitu. Jadi mungkin kalian nanti bisa cari karya-karya Pak Singgih apa aja ya, atau nanti kalian bisa lihat di IG-nya Faiza yang mengupload komiknya itu guys. Komik digitalnya itu kalian harus baca sih, itu bagus banget. Aku Nanti appreciate. disertakan ya. Iya, nanti disertakan ya kakak-kakak editor ya. Jadi gimana nih Ica soal alur komiknya? Jadi tuh pertamanya tuh kayak di komiknya aku itu nanti dikasih gambarnya ya. Ya, Itu ada tapi kayak dia dua tokoh. mas-mas editor. Jadi tokohnya itu ceritanya anak SMA. Nah itu lagi pergi ke kebun binatang kayak gitu. Oke. Nah habis itu kan kita ngambil dari tokoh Pak Singgih nih. Ya. Pak Singgih kan apa namanya, produk yang paling terkenalnya udah sampai mana-mananya, udah sampai negara-negara mananya itu kan bambu. Terus di kebun binatang itu lagi lihat bambu gitu. Gitu lagi lihat bambu. Terus yang tokohnya ini ada dua kan, cewek sama cowok. Ya. Nah yang cewek itu namanya Sasa, yang cowok itu namanya Dira gitu. Terus Cewek yang semua. Sasa itu tuh kayak teringat gitu loh, kayak wah aku tuh dapat tugas dari bu guru, disuruh bikin kerajinan tapi dari kayu gitu. Wah guys, kira-kira bisa gak si Sasha ini bikin? Nah tahunya tuh yang ya hanya bisa dari kayu itu doang. Terus si Dira ini memperkenalkan lah Pak Singgih. Nah Pak Singgih itu bisa pakai dari bambu loh. Dari bambu itu juga nggak kalah kerennya dari kayu gitu hasilnya juga. Soalnya Pak Singgih itu juga dari bambu itu, kalian tahu nggak produknya apa? Tebak guys. Tebak. Sepeda. 1, 2, 3. Gak bisa. Oke. Hadiahnya gagal. Terima kasih. Lanjut. Sepeda hotel Oke, Dari keren bambu. gak guys? Keren banget kata sama radio. Nah itu juga dari bambu. Nah itu terus Dira itu kayak bercerita soal Pak Singgih gini, bagaimana dia sampai berhasil sampai London, Jepang dan sebagainya gitu. Terus si Sasa ini terus terinspirasi gitu. Wah, iya ternyata bambu juga gak kalah keren pada kayu gitu. Terus akhirnya termotivasi, terus mau bikin produknya dari bambu seperti itu. Itu yang part 1. Part 1. Terus nanti ini bakal ada part 2-nya gitu ya. Oke. Yes. Stay tune ya guys di IG-nya Faiza ya. Stay tune ya guys. Oke. Rame banget guys. Ini rame banget ya. Terus guys, ini tuh di komiknya Faiza ini
kira-kira ada hal yang spesial lagi gak kira-kira? Oh, spesial maksudnya. Ya dari cara pembuatannya dan segala macam itu ada hal-hal spesial kayak misalnya dukungan seseorang, something, someone like gitu. Ada gak kira-kira? Kalau dukungan sih ya paling berkesan adalah dukungan orang tua ya. Oke. Jadi walaupun mengeskip banyak pelajaran seperti itu, mengeskip banyak pelajaran, mengeskip banyak waktu-waktu untuk berkumpul dengan keluarga, tapi ya orang tua tuh tetap mendukung, ayo biar bisa juara 1, nanti kalau sampai nasional nanti dikasih gift gitu. Oke gitu. Doain ya. Untuk papaku, Pak Wahidku tercinta, please aku juga mau diapresiasi seperti itu ya. Kasih aku gift ya. Oh ya, terus lanjut nih buat maknanya dan filosofinya. Itu kira-kira ada nggak? Kalau maknanya atau filosofinya kan mengambil dari tokoh menginspirasi gitu ya. Jadi kayak ya mendorong semangat kita untuk bagaimana berkarya dengan tokoh inspirasi tersebut, tapi dengan model kita sendiri. Oke, Gitu. dan juga memanfaatkan sumber daya lain ya selain kayu gitu. Terus untuk Mas Evan, kira-kira membuat apa, namanya apa, prosesnya gimana? Kalau saya ini kan ikut FLS 2N bidang seni kriya. Jadi seni kriya itu merupakan seni pembuatan lah gampangannya. Di sini saya membuat sebuah jam tangan. Jam tangannya dari kayu mahoni. Kenapa pilih kayu mahoni? Itu karena kayu mahoni itu mudah didapat dan juga kualitasnya itu merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Apalagi di Temanggung kan juga banyak kayu mahoni. Selain itu kan serat dari kayu mahoni itu juga kecil-kecil dan bagus gitu loh, estetik. Estetik. Oke. Kalau untuk Proses. waktu berkaryanya itu saya sebenarnya nggak langsung berapa minggu nonstop gitu ya, tapi mungkin beberapa hari membuat dan ada jeda-jeda tertentu karena menunggu alat ataupun desain-desainnya. Kalau di press itu mungkin seminggu bisa jadilah. Aslinya berapa? Aslinya 2 minggu itu banyak jedanya. Apa ya jedanya? Oke. Terus kira-kira prosesnya gimana nih? Kalau untuk prosesnya itu yang pertama itu kan saya membuat desain. Desain itu ada desain 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau yang 2 dimensi itu menggunakan Ibis Paint sama seperti yang dibuat komik. Terus yang 3 dimensinya itu saya menggunakan Adobe Photoshop. Jadi membuat desain 3D yang nantinya digunakan untuk ditransfer ke mesin potong kayunya. Kalau mesin potong kayunya ini saya menggunakan CNC laser. Apaan tuh? Apa tuh kira-kira CNC laser tuh apa sih? Baru denger. Nanti editor dikasih gambar aja. Oke. CNC laser editornya itu kerja keras. CNC laser itu kayak alat pemotong kayu, bisa buat perintilan-perintilan lah, kayak detail-detail kecil gitu. Alat CNC itu juga biasanya digunakan pembuatan pintu masjid yang ada ukiran-ukiran itu loh. Wah, keren. Nah, itu biasanya menggunakan mesin CNC. Kenapa mesin CNC? Karena mesin itu bisa menciptakan detail yang tinggi yang bisa dijual sampai ranah internasional. Kira-kira berapa nih kalau untuk karya ini tuh bisa dijual berapa? Sebenarnya nggak dijual ya. Soalnya dijual. itu limited edition. Limited edition. Kalau biasanya itu produk-produk jam dari pabrikan itu bervariasi tergantung bahannya, seberapa banyak kayu yang digunakan dan seberapa detail kayanya. Itu bisa ada 100 sampai 200, 500 sampai 600 pun ada.
Oke, bagi para kolektor jam, semisalkan minat nih buat beli jamnya Mas Evan, ya ditunggu lah ya sampai Evan punya pabrik jam sendiri ya. Amin. Ya buka lapangan buat apa sih namanya, nanam pohon mahoni sampai gede 100 tahun itu ditunggu aja ya. Nggak lama kok, iya nggak lama. Tunggu sampai Mas Evan sukses dulu. Bentar nih guys, kita punya tamu satu lagi. Jujur, aduh, dia orang lama banget datang ya. Kita sambut aja kali ya. Langsung aja. Langsung aja. Maki-maki dikit nggak apa-apa kali ya. Oke, kita maki-maki dulu nggak apa-apa kali ya. Gimana nih? Apa Ajakin harus apa nggak? saya tarik dulu? Iya, kayaknya aku ditarik dulu ini. Langsung aja. Terus dipanggil aja kali ya. Daripada kita lama-lamaan. Aduh, panas mas. Oke, kita sambut ya. Matang ini. Oke. Sapa dulu guys. Sapa dulu. Oke, halo ya. Oke. Ini guys, satu tamu undangan yang dari tadi kita tunggu-tunggu. Lama banget datangnya. Ketawa, dia ketawa. Iya. Jangan dicontoh ya guys hal-hal seperti ini tuh. Jadi guys, tamu undangan yang satu ini, dia itu pinter banget soal potret ya, soal fotografi tuh pinter banget. Terkesan saya lihatnya. Merinding pakai kah? Merinding pakai. Masuk frame tidak? Masuk dong. Bentar ya, yang ini. Mana karyanya? Kita skip Mana dulu, karyanya? Kita tunggu dulu aja. Kita ini nanti dulu ya. Kita lanjut ke Mas Evan dulu. Katanya mau jelasin itu. Jadi selain membuat produk jam tangan ini, dalam FLS 2N bidang kria ini saya juga membuat produk sendiri. Namanya itu Laen Lam Wooden Watch. Kalau kepanjangan dari Laen Lam sendiri adalah Sandiakala Encased in Lumber. Artinya pertemuan waktu terbungkus dalam kayu. Buset. Merinding. Jadi kenapa saya ambil nama itu, karena pertemuan waktu itu menggambarkan jam tangannya, waktu yang ada di terbungkus dalam kayu, yang mana terbungkus dalam kayu ini dilambangkan dengan bodi jamnya itu terbuat dari full kayu semua. Untuk ini juga ada kartu ucapannya, nanti editor. Oke, difotoin dia nanti ya. Ini kan tadi dibilang pertemuan apa mas? Pertemuan waktu terbungkus dalam kayu. Yo, pertemuan waktu terbungkus dalam kayu. Kalau sekarang itu pertemuan waktu terbungkus dalam podcast. Waduh. Apa guys? Karena kita belum perkenalan ya sama yang telat ini ya, yang ngaret ini ya. Jadi perkenalan dulu. Kira-kira mas-mas ini tuh ikut lomba apa ya? Bisa perkenalan dulu mas. Ya, perkenalkan, nama saya Randi Chandra Meswara. Saya tinggal di Traji, Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia. Oke, Indonesia. Kira-kira Mas Radi kemarin ikut lomba apa? Aduh, apa ya? Udah apa ya? Saya juga gak tahu ya. Apa ya? Saya juga gak tahu ya. Ikut lomba itu fotografi sama apa, pancalomba. Pancalomba. Ya. Yang FLS aja mas. Oh ya, Iya. ya fotografi. Fotografi. Ya, Juara berapa kira-kira Mas? kurang apa ya? Kurang puas. Kurang Masih puas. juara 2. Oke. Besok pasti juara 1 guys. Amin. Ditungguin aja. Jadi kira-kira tadi kan Ica, Evan udah jelasin gimana prosesnya, apa aja tantangannya, kan mereka udah cerita Ya. ya. Nah kira-kira bisa gantian Randini yang cerita. Ya. Apa tadi? Prosesnya apa, Oh, ya. tantangannya? Proses. Sebenarnya tuh pas mau apa ambil foto gitu tuh
sebenarnya masih kurang baca informasi. Oke. Pas pertama itu kan mau cari tema yang alam gitu. Alam. Pas hari keberapa ya? Pokoknya jalan-jalan sambil ke alam ya, cari spot-spot. Terus kan nggak tahu pas udah ambil banyak foto itu tiba-tiba dibilangin kalau disuruh buat apa? Foto 9 kolase ya. Nah, terus Sedih sih. Nah terus pas udah ambil foto gitu agak waduh kok baru tahu Iya, gitu iya. toh. Terus langsung disaranin sama teman-teman juga toh. Wah, ambil foto di Pasar Endo aja kayaknya lebih menarik. Lebih Nah, menarik, terus ya. hari ke berikutnya itu langsung ambil foto. Pas ambil foto. Iya. Kira-kira tantangannya apa ketika fotoin orang-orang di Pasar Ento tuh, ada tantangannya nggak? Sebenarnya enggak sih. Oh enggak. Kok profesional tuh beda guys, beda sama kita tuh beda ya. Masa nggak ada sih? Nggak ada, cuma paling ya agak nggak enak sama yang difoto. Oh, Kan gitu. lagi jalan kayak ceklik gitu. Oh, gitu. Ya, tapi itu habis foto gitu terus izin. Oh izin. Iya. Oh di foto dulu baru izin. Ya. Ada juga Izin yang dulu. izin dulu baru difoto. Oh, gitu. Ya. Karena harus mencari apa ya timing. Oh timing. Iya. Cari yang pas, yang bagus apa Iya. gitu. Terus kira-kira ada namanya nggak untuk hasil foto-fotonya itu? Judulnya. Ada nggak Ada kira-kira? dong. Apa? Aduh pengen tahu banget. 9 juta 1000 warna. 1000 warna. 1000 rasa. Ya betul. 1000 warna. Lupa. Rasa. 1000 warna sudah rasa. kuali Balik sejuta yo 1000 Apa warna sih? sejuta rasa. lali. Dulu guys ya, bentar ya. Terus makna dari kamu hasil potretnya kamu itu apa? Tentang menceritakan pasar yang apa ya? Yang tempatnya itu di gang kecil, tapi itu banyak sekali apa jajanan yang Gitu. tradisional ya. Namanya pasar apa? Pasar Endo. Jangan lupa mampir Ya, Pasar Ento. harus. Gak jadi guys, udah dihapus. Juga gak ada. Ya, ya nanti kita cari sendiri. Ya, nanti. Cari editornya cari lah ya. Ya. Gak lupa guys. Oh ya, karena tadi kan kita udah ngobrol banyak ya. Ya kalau sama Randi sih baru seuprit ya. Tapi ini boleh dinikmati loh teman-teman. Kita ada jajan-jajan ya. Oke, bisa dilihatin ya. Oke, kita ada beberapa jajanan pasar guys. Ya, ini nggak bisa dimakan dong. Salah. Nggak bisa dimakan dong. Nggak bisa dimakan. Ini. Ya, udah. Ini boleh dimakan ya guys. Minumnya ya jangan lupa ya. Iya. Ini seret kalau nggak minum. Jadi untuk editor, sekali lagi editor, nanti ini bisa dijelaskan ya. Jadi, ini tuh ada beberapa makanan jajanan pasar yang ramah lingkungan. Buset, ramah lingkungan. Kalau kata Mbak Senja tadi ramah lingkungan, pilih makanan yang ramah lingkungan aja ya. Oke, Kenapa Mbak. warna ramah lingkungan? Karena sekolah kita sekolah Adiwiyata. Adiwiyata. Ya, jadi harus dong kayak gini dong ya kan. Yang mudah terurai lah. Taruh di sini juga nanti busuk sendiri, jadi pupuk. Jadi boleh dinikmati Mas, Mbak. Ya. Mau Mas? Jangan malu-malu dong. Palungku itu lezat. Iya. Ini tuh makanannya enak-enak semua dan lezat dan bergizi. Yang paling penting apa? Apa? Murah. Lihat. Ya. Murah, enak. Perfect. Ini nggak mau minum. Seret loh. Jangan mau dong, ini udah panas. Guys, kita ini rela loh panas-panasan buat kalian ya. Buat podcast juga ruangan kayak gini sampai keringetan. Cuma buat konten podcast yang sangat mengedukasi, baik bagi anak-anak, remaja maupun dewasa. Jadi ini sangat aman untuk ditonton ya. Dan ini cuma buat kalian, kita mau panas-panasan. Ini nggak mau ada yang apresiasi kah? Ya, terima kasih.
Makasih. Terharu. Kita lanjut ya, biar nggak terlalu lama-lama. Nah, kalian kan udah ikut lomba nih ya kan, udah juara 1, pastinya dapat pengalaman dong ya. Oke, kira-kira pengalaman apa yang kalian dapetin setelah kalian ikut lomba ini? Dari Andi dulu. Iya, Oke, yang barusan oke. datang. Yang barusan datang. Ini akan menjadi bulian sepanjang masa. Apa? Pengalaman apa yang kamu dapetin ketika ikut Pengalaman. lomba ini? Ya apa ya, bisa apa ya, lihat sedetail-detail makanannya gitu. Oke. Sekarang juga bisa dilihat. Iya. Iya. Terus apa ya pengalaman? Banyak sih, nggak bisa jelasin. Oke. Karena saking Saking banyaknya, banyaknya, iya. saking banyaknya itu susah diungkapkan, guys. Iya. Kok Ica apa nih, Ica? Lanjut. Kalau aku kan biasanya kan kalau gambar gitu kan cuma ya gara-gara males ya kalau buat ngewarnain itu. Kalau lagi gabut gitu paling nge-sketch doang. Nah, itu nge-sketch-sketchnya tuh paling ya apa sih, gambar manusia terus apa benda-benda gitu-gitu doang. Tapi yang bikin terkesan di lomba ini, yang bikin apa ya, dapat pengalamannya itu komiknya ini. Itu tuh sebenarnya tuh saya tuh baru 2 kali ini. Oh, 2 kali ini? Iya, 2 kali ini. Yang pertama tuh gara-gara dimintain sama Bu Hajar, guru bahasa Indonesia kita ya. Bu Hajar untuk ngisi konten komik digital di majalah sekolah gitu. Jadi pertama tuh kayak masih coba-coba gitu loh. Gimana sih caranya gini. Terus akhirnya malah kepincut itu, ketarik itu lomba Gitu. itu seperti itu. Jadi lama-lama dicoba makin- kok suka ya. yes, makin tahulah gimana caranya bikin komik itu seperti apa. Kira-kira itu pertama kali buatnya itu langsung digital atau lewat gambar-gambar gitu di kertas? Kalau aku konsep dulu Konsep di kertas. Jadi konsepnya tuh cuma isinya bagaimana bentuk panelnya sama dialognya doang. Jadi kalau orang-orangnya langsung digital. Terus itu kira-kira tuh kalau dari Ica sendiri lebih suka buat gambar langsung di kertas atau digital lewat tab gitu? Kalau aku digital ya. Soalnya kalau di langsung gitu kan kertas, pensil, gambar. Nanti kalau udah selesai diwarnain gini nggak sengaja kecoret gitu kan, nggak bisa nih kalau diulangin ya kan. Kalau digital kan bisa kecoret, aduh gitu. Kecoret, aduh. Ya lanjut deh ke Evan, pengalaman apa yang didapetin? Kalau dari lomba ini karena ada sebuah ya sedikit musibah lah, itu jadi lomba ini tuh sangat berkesan bagi saya. Karena pada waktu itu kan sebenarnya saya sama Randi juga ikut lomba PBB. Waktu lomba PBB itu juga saya juga ditawari untuk ikut lomba ini. H-1 lomba PBB itu kan saya jatuh, tangannya patah tulang. Jadi buat ikut lomba ini itu agak maju mundur gitu, tapi tetap saya ambil karena ini kesempatan yang jarang bagi saya. Terus setelah saya ambil dan ternyata pembimbingnya siapa? Mas Randi. Wow. Ya. Bahkan H-1 lomba itu saya dan Mas Nando itu membuat ini sampai jam 10 malam. Itu bagi saya sangat berkesan karena ya kerjasama, harus membuat detail-detail kecil, harus menghaluskan sampai benar-benar halus dalam waktu sesingkat-singkatnya. Itu benar-benar harus kerja keras, dan saat itu juga tangan saya itu juga belum pulih sepenuhnya. Terus tadi dengar cerita itu sempat pecah 2 kali ya? Iya, Oke. Kok bisa pecah sih? kacanya ini kan
bisa dibilang limited edition di Parakan karena ukurannya itu nggak tersedia banyak. Pertama kali pecah itu karena nggak sengaja jatuh, keduanya kan lagi diamplas biar ukurannya itu sesuai sama bodi jalanan. Diamplas, malah pleset jatuh. Terus akhirnya beli lagi, benar-benar satu kaca terakhir di Parakan ini. Jadi benar-benar dihati-hati, akhirnya alhamdulillahnya bisa diantisipasi nggak jatuh. Jadi ini benar-benar susah bikinnya tuh. Karena tadi Ivan ya aku lupa sendiri. Ya pengalamannya. Kira-kira kan Evan kan juga sih rambut nih ya. Ada hubungannya nggak sih sama cewek? Ada. Kan di pramuka itu sebenarnya banyak banget bidang-bidangnya. Entah itu pramuka itu serba bisa lah, bisa mendaur ulang ini, bisa buat ini dan sebagainya. Itu sebenarnya ini bisa dipraktekkan karena ini kan tidak terlalu banyak menggunakan kayu, itu bisa dibuat dengan bahan daur ulang. Jadi kalau untuk mesinnya juga sebenarnya bisa ambil mesin-mesin jam lama, jadi masih berhubungan kok sama pramuka karena bisa dibuat di mana aja, terus ini juga ramah lingkungan juga. Terima kasih atas tanggapannya. Sekarang kita lanjut lagi ke Master Lat. Oke, kita kasih predikat baru. Kan di fotografi itu kira-kira kamu lebih sukanya itu pakai kamera atau kamu bisa juga menyesuaikan pakai HP biasa? Ya, kalau sebenarnya tergantung sih. Kalau lagi kan pakai HP itu ya banyak fiturnya, tapi lebih banyak di kamera karena kamera tuh lebih fokus ke potret gitu loh. Kalau kayak candid kayak bokeh gitu, nah pakai Fuji the best Fuji please. Jadi dia PA endorse please. Itu pakai kamera itu kaget sih sebenarnya. Kan biasanya kalau potret HP itu ke orang gitu kan, Iya. itu beda malah hasilnya. Tahu kok kaget gitu. Iya. Biasanya lebih kaget gitu. Jadi kamu lebih prefer pakai kamera Iya. daripada pakai HP. Iya. Oh ya, kamu kan anak OSIS kan? Ini anak OSIS ya. Berhubung dia suka fotografi, di OSIS masuk bidang apa? Bidang TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ini kita tugasnya ngapain? Itu di TIK itu tugasnya itu kayak bikin pamflet IG gitu, pamflet IG. Terus besok ada film belum launching, bentar. Masih proses Oke, masih proses. Besok bakal launching di mana? di IG. Iya. IG-nya siapa? Iya. IG OSIS Manpa. Stay Jangan tune ya, lupa guys. ikuti, follow dan lain-lain. Lain-lain, oke. Terus di bidangnya kamu OSIS sama kesukaan kamu soal fotografi itu pasti nyambung dong? Iya, nyambung. Kira-kira ada benefitnya nggak? Ya kayak keuntungan kamu masuk di bidang ini di OSIS terus kamu juga suka sama fotografi. Ada keuntungannya? Iya, ada. Pas kayak pas banget gitu loh. Kan saya juga hobi buat moto-moto kegiatan gitu. Nah, itu sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Iya. Jadi untuk bapak ibu guru kan di sini banyak sekali ya anak-anak berprestasi yang, waduh, bakatnya tuh nggak main-main loh bapak ibu guru, apalagi kepala sekolah. Ya, ini tuh anak-anak ini tuh sangat berprestasi dan jarang loh, maksudnya ada anak-anak tuh yang mau buat ini, buat itu, foto ini, foto itu jarang banget ya. Kecuali kalau soal foto sih biasanya orang tuh mau flexing doang, bukan cuma mau kenang-kenangan gitu tuh jarang loh Bu, ya Pak. Jadi mau diapresiasi, terus untuk prestasi-prestasi seperti ini, kalau seperti ini tuh mau dikembangkan lagi ya.
saya tuh kadang suka iri gitu. Yang selalu suka gambar, suka buat ini, suka buat itu, saya tuh nggak bisa. Makanya saya tuh iri ya. Saya tuh pengen gitu. Jadi kapan-kapan deh saya mau belajar sama mbak-mbak mas-mas itu. Siap buka kursus. Oke, saya akan jadi yang pertama buat les. Terus, oke, pertanyaan selanjutnya ya. Kan nanti pasti bakal ada penerus kalian ya, yang ikut lomba ini. Kira-kira pesannya buat mereka apa? Oke, yang pertama dulu duduk sini ya. Ya, buat penerus lomba fotografi, mulai sekarang kamu Kamu. apa ya, kayak lebih motret lingkungan sekitar, karena itu sangat bermanfaat buat buat referensi gitu. Misal mau cari tema yang pasar gitu, kalau lagi di pasar tinggal potret tuh. Terus kalau misal tahun depan kamu ikut lomba, terus kayak banyak referensi, bisa sih ambil di tema ini gitu ya. Jadi intinya tuh harus Iya, konsisten ya. iya. Ada pesan lain nggak kira-kira? Semangat sih. Semangat, oke. Lanjut ke Ica nih. Kira-kira pesannya apa? Pesan buat besok adik kelas mungkin ya. Kalau mau ikut komik digital menurut saya, nah itu intinya itu kalau udah disuruh siap-siap buat siap-siap buat bikin komik itu segera di konsep gitu. Soalnya kalau mepet itu wah begadangnya itu nggak keluar ya, bukan main ya. Yes, sama paling kalau mau itu kalau bisa stylenya sendiri-sendiri ya. Ya kalau bisa kan kebanyakan komik tuh manga ya, anim gitu. Bikin yang lain, soalnya itu sudah pasaran seperti itu. Jadi inspirasi sendiri ya. Yes, ada lagi nggak? Udah sih, mari semangat lanjut. Kalau dari saya bukan hanya untuk yang ikut ini aja, tapi buat semuanya aja ya. Jangan pernah berhenti mencoba, karena kita nggak tahu kapan kesempatan kita itu benar-benar bisa kita manfaatkan dengan baik gitu loh. Jadi ketika kita mendapatkan satu kesempatan itu kan kita nggak tahu apa yang ada di depan. Jangan pernah berhenti mencoba, jangan pernah berhenti untuk menerima kesempatan-kesempatan yang ada, karena kita nggak tahu Tuhan yang merencanakan. Rencana kita belum tentu baik, tapi Tuhan pasti merencanakan yang lebih baik. Jadi jangan pernah berhenti mencoba. Keren banget, siap, keren banget. Semangat banget ya. Oh ya, terus yang terakhir nih, kalian kan udah ikut lomba dan segala macam, udah juara dan segala macamnya. Itu kira-kira untuk jenjang kalian yang selanjutnya ketika masuk universitas itu ada gak hubungannya sama ini? Ada gak kira-kira? Atau kalian mau ini coba jadi pengalaman aja gitu? Gak bakalan kembangin, atau kalian bakal kembangin? Ya gantian dari sini. Kalau buat dikembangin atau tidaknya, pastinya pengen banget buat mengembangin ini. Tapi rencana saya itu besok mau ambil kedokteran. Sebenarnya ada cerita menarik. Ketika saya kontrol, namanya itu dokter Hafiz. Itu kayak apa ya? Excited banget sama karya saya. Terakhir kontrol itu dia benar-benar pengen lihat langsung gitu loh karyanya. Jadi kayak secara tidak langsung itu bisa menginspirasi saya buat terus ngembangin ini, dan itu juga menginspirasi saya untuk jadi dokter. Itu nggak usah pandang siapa yang berobat, nggak usah pandang dari segi ekonomi, tapi kita jadi dokter untuk menolong orang, untuk membantu yang sedang sakit. Jadi bisa menginspirasi banyak orang.
empatinya tuh ya guys, semoga